Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian pertama kita, Lingkupiku. Mari kita sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lagu pujian kedua kita, Terima Sukacita Surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan oleh karena segala kebaikan dan kuasa Tuhan yang bekerja atas seluruh kehidupan kami, di mana kami boleh merasakan setiap pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati kesehatan daripada Tuhan.
Kami juga mengucap syukur buat hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Baik susah dan duka kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini, pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati baik presiden, wakil presiden, bahkan setiap jajarannya yang memerintah bangsa ini. Biar Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab dan hidup takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, baik masalah virus yang saat ini sampai dengan saat ini masih begitu berkembang, banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang juga yang meninggal oleh karena virus ini. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang melawat bangsa kami, ampunilah segala dosa bangsa kami, berikanlah belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kami dipulihkan oleh karena kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan yang tidak menentu ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong banyak para usaha, para pedagang, para pekerja yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau yang melawat mereka, memberikan pemeliharaan bagi mereka ya Tuhan. Walaupun dalam kesulitan, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga yang telah melakukan ibadah, bahkan yang belum ya Tuhan, yang masih melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau tetap menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan mereka lemah ya Tuhan, tetapi mari Engkau tetap memberikan pengharapan bagi mereka bahwa semuanya akan berlalu sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan yang saat ini sedang mengadakan perbaikan dan renovasi. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau telah menolong dan telah memberkati setiap pekerja-pekerja yang mengerjakannya, dan boleh kami melihat setiap kemajuan dalam setiap perbaikan yang boleh diselesaikan. Kami percaya bahwa semuanya akan selesai tepat pada waktunya. Engkau juga memberikan keamanan, Engkau yang memberkati setiap tukang, setiap pekerja yang melakukannya Tuhan. Kami juga mau menyerahkannya Bapa setiap hamba Tuhan, majelis dan jemaat di tempat ini. Biarlah kami semakin merasakan kasih Tuhan dan kami hidup takut akan Engkau. Peliharalah setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Anak-anak kami yang sedang studi, bahkan yang sedang menyusun skripsi, yang sedang kuliah, yang sedang bekerja, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik. Bahkan para orang tua kami ya Tuhan yang sudah lansia, kiranya Tuhan Yesus juga memelihara mereka Bapa. Biarlah iman mereka tetap di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan dan doa kami Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Mary Tasya. Biar Tuhan Yesus Engkau yang memulihkan keadaannya Tuhan. Biar dia semakin mempercayai Engkau dan semakin setia mengikut Engkau Tuhan. Berkati juga untuk Pendeta Haris Rosiagian juga yang sakit, kiranya Tuhan juga pulihkan. Bahkan untuk jemaat kami yang tidak kami ketahui yang sedang saat ini mengalami kelemahan fisik, juga Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan mereka dengan tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita akan lagu pujian Hidupmu Berharga Bagi Allah. Berkenan di hadapan-Nya.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami ya Tuhan, jika hari ini kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia daripada Engkau. Biarlah Engkau juga ya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami daripada kuasa Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya terfokus pada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan juga Tuhan urapi dan berkati. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kami, terlebih lagi ketika kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah sikap menghadapi akhir zaman. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius ya, Injil Matius pasal yang pertama sampai dengan yang ke-14. Matius pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, saya akan membacakannya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang ataupun kabar tentang perang. Kamu berawas-awas saja, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbagilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, sikap menghadapi akhir zaman. Kalau kita membaca pasal yang ke-24 ini adalah khotbah ya Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang akan dimulai. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus duduk di Bukit Zaitun bersama dengan para murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, dia mengajak para murid untuk mendengarkan khotbah tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa para murid mengajak Tuhan Yesus kembali melihat bait Allah? Ya, kalau kita lihat pada pasal ke-24 di situ katakan bahwa Allah akan diruntuhkan. Nah, kemudian apa yang menjadi reaksi Tuhan Yesus ketika para murid menunjukkan keruntuhan akan bait Allah? Bapak Ibu dikasih Tuhan, bait Allah ada tempat kehadiran Tuhan Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel, yang dipercaya juga oleh bangsa Yahudi. Dan di sini mereka sungguh sulit percaya bahwa bait Allah itu akan ditinggalkan orang, karena bangunan itu begitu indah, yaitu Yerusalem, yang dimana banyak orang akan datang ya, mereka datang untuk berdoa, untuk menyembah Allah. Sehingga orang Yahudi sangat tidak rela jika bait Allah itu akan runtuh, akan dihancurkan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kemudian apa reaksi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk melihat bait Allah itu?
Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru mengajak melihat keluar. Pada ayat kedua dikatakan bahwa kamu akan melihat semuanya itu. Kamu akan mempertimbangkan itu. Yang sekarang engkau lihat, nanti tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan semuanya itu akan diruntuhkan. Dan ini adalah nubuat yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait Allah pada tahun 70, pada waktu bangsa Israel telah rusak, telah dibakar oleh musuh. Oleh karena itu kembali Tuhan mengingatkan bahwa bait Allah akan dibangun kembali, bukan secara fisik, tetapi yang akan dibangun itu adalah umat Allah yang telah hancur. Umat Allah akan dibangun kembali secara rohani, bukan secara fisiknya. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinubuatkan Tuhan kepada para murid. Nah, kalau kita melihat pada ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-murid datang untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kemudian mereka berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah akhir zaman atau kedatangan Tuhan atau kesudahan dunia itu akan terjadi? Ini satu pertanyaan para murid kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita lihat pada Markus 13 ayat 3, mereka itu adalah murid-murid, yaitu antara Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Dan pertanyaan ini mempertanyakan kepada Tuhan, kapan itu akan terjadi? Kapan akhir zaman atau kesudahan dunia ini akan terjadi? Oleh karena itu Tuhan Yesus pada ayat 38 atau 39 mengatakan bahwa lihatlah rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, sehingga murid menyimpulkan akan 3 pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kapan bait Allah itu akan dihancurkan? Kemudian apa tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali? Kemudian apa tanda-tanda daripada akhir zaman? Nah, ini juga bukan hanya pertanyaan Yesus kepada para murid kepada Yesus, tapi kita juga sebagai umat Tuhan terkadang kita bertanya, kapan Yesus datang kedua kali? Kapan zaman ini akan berakhir? Itu menjadi suatu pertanyaan kita ketika kita merenungkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Nah, 3 pertanyaan inilah yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita membaca ya dari ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14, di situ diberitahukan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ketika kita membacanya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan? Mungkin kita merasa takut akan ada bencana, akan ada pembunuhan, kita akan dibenci oleh karena kita mengenal dan hidup menjadi murid Tuhan. Kita akan menjadi takut ketika akan ada terjadi peperangan, ataukah kita akan semakin bersuka cita ketika hal itu terjadi karena kita menyadari bahwa Tuhan akan sebentar lagi datang. Nah, kita akan memiliki respon yang berbeda ketika kita telah membaca firman Tuhan pada ayat 3 sampai dengan 14, tanda-tanda pada akhir zaman. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar, kita akan memiliki 3 sikap yang harus kita miliki ketika kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali atau akhir zaman. Yaitu yang sikap yang pertama pada ayat yang keempat. Saya akan membacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sikap yang pertama ketika kita menghadapi atau menantikan kedatangan Tuhan adalah sikap waspada atau sikap berjaga-jaga. Sikap waspada atau berjaga-jaga ini ada ketika kita mempersiapkan diri dengan apa saja yang kita miliki. Hanya kita tidak lengah ya. Ketika kita berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mungkin di dalam rumah kita berjaga-jaga.
Jangan sampai pencuri datang memasuki rumah kita. Kita akan memperlengkapi rumah mungkin dengan CCTV, mungkin kita akan memperlengkapi diri kita ya, supaya kita bisa bertahan, bisa menghindari. Nah, kita berjaga-jaga itu dengan suatu perlengkapan yang lengkap, sehingga ketika pencuri datang atau apapun yang terjadi dalam rumah kita, kita sudah siap. Jangan sampai kita tertidur sehingga pencuri masuk ke dalam rumah kita. Nah, inilah artinya kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Kita mengingat 5 orang gadis bodoh dan 5 orang gadis bijaksana. Apa yang dilakukan oleh gadis bijaksana ketika mereka menantikan sang pengantin? Ya, sang mempelai. Mereka mempersiapkan ya minyak dengan lentera mereka. Ketika Tuhan seorang mempelai datang, mereka telah siap. Lentera mereka tetap hidup karena mereka telah mempersiapkan minyaknya. Itulah yang dilakukan oleh 5 orang wanita yang bijaksana. Bagaimana dengan wanita yang bodoh? Mereka tidak mempersiapkan minyak sehingga ketika mempelai datang, lentera mereka mati. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka, perlengkapan mereka, sehingga mereka tidak boleh masuk bersama dengan mempelai. Siapakah yang bersama dengan mempelai? Yaitu wanita-wanita yang bijaksana, yang telah waspada, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika mempelai datang mereka telah siap. Nah, inilah satu sikap waspada. Kemudian pertanyaan kita, apakah yang harus kita waspadai ketika kita menantikan kedatangan Tuhan? Kita lihat pada ayat yang keempat bahwa kita harus mewaspadai penyesatan. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini penuh dengan penyesatan. Bahkan banyak ajaran-ajaran Kristen yang disalahgunakan, bahkan diputarbalikkan, sehingga terkadang kita mengatakan, oh ini ajaran Kristen, oh ini ajaran Tuhan, padahal itu bukan, mirip-mirip tapi tidak benar seperti itu. Sehingga ketika kita tidak baca firman Tuhan, kadang kita terjebak pada ajaran yang salah. Banyak orang yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Kristus yang telah datang, dan mengakui dirinya adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan ini akan menarik orang-orang percaya untuk mempercayai, padahal itu adalah salah. Adalah orang-orang yang hanya mengakui, tetapi dia bukanlah Mesias atau Yesus. Sebagai contoh yang terjadi, seorang tokoh ya, seorang yang bernama Sun Myung Moon ya, yang menyebut dirinya sebagai the Lord of the Second Advent atau Tuhan dari kedatangan kedua. Orang ini mengklaim bahwa Allah itu telah mengutus dia untuk menyelesaikan tugas Yesus. Dia mengatakan bahwa saya adalah Yesus. Saya adalah Yesus yang datang kedua kali itu, yang akan menyelesaikan misi di dalam dunia ini. Nah, dia menyatakan dirinya adalah Yesus. Kalau ketika kita tidak mengerti itu, ketika kita tidak mengenal dengan Tuhan, mungkin kita akan percaya, oh benar, Yesus telah datang. Di sana Yesus sudah datang. Kemudian ada seorang yang bernama David Koresh. Dia pemimpin sekte di USA. Dia mengakui dirinya sebagai the sinful Jesus atau Yesus yang berdosa, yang diutus Allah supaya pada hari penghakiman ia bisa mengerti tentang manusia yang berdosa. Dia mengklaim dirinya, sehingga ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan dalam, maka kita akan percaya. Dan inilah penyesatan yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita melihat berita di televisi beberapa tahun yang lalu, ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang diutus oleh Allah. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan percaya. Nah, inilah penyesatan yang terjadi di tengah-tengah dunia, sehingga dikatakan waspada. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah, jangan engkau percaya. Bagaimana supaya kita tetap waspada? Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya.
melalui firman Tuhan. Nah, itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa? Karena hal itu memang harus terjadi. Mengapa terjadi peperangan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain? Karena itu harus terjadi. Terkadang kita berdoa, Tuhan, perdamaikanlah bangsa ini, Tuhan, perdamaikanlah suku ini. Kita mengharapkan itu, tetapi Tuhan berkata, itu harus terjadi. Karena itu adalah permulaan dari penderitaan. Kemudian dikatakan bahwa setiap orang percaya akan mengalami penganiayaan. Mereka akan dibunuh, mereka akan dibenci oleh nama Tuhan. Bahkan mereka akan diserahkan, disiksa, akan dibunuh oleh karena nama Tuhan. Dan masa ini adalah masa tribulasi. Apa tribulasi? Masa di mana itu harus terjadi. Bencana karena perang. Orang mengalami penderitaan karena ekonomi, karena kebutuhan yang sulit terpenuhi. Bahkan seorang perempuan yang harus sakit bersalin. Bahkan penganiayaan yang terjadi bagi umat Tuhan. Dan itu sudah kita alami, Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bagaimana orang Kristen seringkali dianiaya secara moral, secara mental, ya. Bagaimana dunia memperlakukan anak-anak Tuhan, didiskriminasi, Bapak Ibu. Bahkan kita untuk membangun gereja itu aja susah. Kita mengalami hal itu. Bahkan masalah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini, penyakit virus, ya, virus yang melanda dunia, itu juga merupakan tanda daripada kedatangan Tuhan. Dan itu baru permulaan, Bapak Ibu. Dengan demikian kita mengalami kesulitan ekonomi. Dunia mengalami itu, bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia mengalami kesulitan ekonomi. Banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang di PHK, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang terjadi di tengah-tengah dunia, di mana akhir zaman itu atau kedatangan Tuhan itu sudah mulai ada tanda-tandanya. Kita melihat bagaimana peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kita lihat bagaimana peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara sampai saat ini mereka sering bertikai, ya. Kita melihat kerusuhan yang terjadi. Dan itu adalah permulaan daripada akhir zaman yang akan tiba, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan katakan. Ketika kita melihat, mengalami hal itu, apa yang Tuhan katakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, janganlah takut, karena itu harus terjadi. Nah, itu sikap yang kedua, jangan gelisah karena itu semua akan terjadi. Kemudian yang ketiga, sikap kita yang ketiga ketika kita menghadapi atau menantikan kedatangan Tuhan, yaitu setia sampai akhir. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang bertahan pada kesudahan akan selamatnya, orang yang bertahan sampai akhir penderitaan, bahkan sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka ia akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Kesetiaan kita sampai akhir itu akan diuji. Kalau saya melihat ya banyak berita orang meninggalkan Tuhan, ya istilahnya itu mualaf ya. Nah, seorang artis mualaf kayaknya hebat sekali gitu kan. Ada seorang hamba Tuhan juga mualaf. Banyak seperti mereka banggakan, mereka tulis, mereka mengalami begini-begini seperti itu ya. Mereka tinggalkan Tuhan. Bahkan ada juga yang meninggalkan Tuhan karena masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit, masalah keluarga, pacar atau apapun, masalah pasangan hidup, mereka tinggalkan Tuhan.
Kesetiaan itu sekarang ini sesuatu yang mahal seperti emas, Bapak Ibu. Kesetiaan sama Tuhan itu seperti sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan orang yang bertahan, orang yang setia sampai akhir dia akan selamat. Artinya kita akan memperoleh kehidupan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan akan menjaga sehingga kita akan kehilangan keselamatan, tetapi itu tidak berarti bahwa kita boleh hidup seenak-enaknya. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita kehilangan keselamatan itu. Tuhan akan tetap menjaga kita karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sehingga kita juga harus bertanggung jawab dengan iman kita. Saat ini iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Berbagai tawaran yang menyenangkan ya, bahkan tawaran-tawaran iman kita, terkadang iman kita diuji untuk meninggalkan Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mana yang kita pilih, bertahan dalam Tuhan ataukah kita meninggalkan Tuhan oleh karena dunia ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini mengartikan bahwa kita harus bertahan sekalipun ada peperangan, sekalipun saat ini ada penyakit virus ya, COVID-19 yang melanda setiap orang, sekalipun terjadi bencana, gempa atau apapun, sekalipun banyak pemimpin yang mengajarkan pengajaran sesat atau pengkhianatan, penganiayaan, janganlah kita berkecil hati karena kita punya pengharapan bahwa orang yang bertahan sampai kesudahan ia akan mendapatkan keselamatan. Sehingga pada Wahyu pasal yang kedua ayat 10 saya akan membacakan, ini adalah merupakan kesimpulan bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 saya akan bacakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah ketika kita setia sampai mati, ketika kita bertahan dalam penderitaan itu, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat menantikan kedatangan Tuhan dengan 3 sikap. Yang pertama, waspada atau berjaga-jaga. Kemudian jangan gelisah hati, jangan takut. Kemudian mari kita tetap setia sampai akhir, sehingga kita akan diberikan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Terkadang ketika kami melihat keadaan dan kondisi dunia ini Bapa, yang seringkali menguji iman kami kepada Tuhan. Ketika kami lemah, terkadang kami mau meninggalkan Tuhan. Ketika kami mengalami situasi yang sangat sulit, terkadang kami mau meninggalkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan datang kedua kali dengan setiap tanda-tanda yang Engkau telah nubuatkan di dalam firman Tuhan. Bila kami sebagai orang yang percaya, kami terus waspada dan berjaga-jaga Tuhan, di mana kami terus tekun di dalam firman Tuhan, tekun berdoa dan beriman kepada Tuhan. Bahkan kami tidak takut ataupun gelisah, tetapi kami tetap mempercayai Tuhan yang akan memelihara dan menjaga kami. Dan kami juga mau Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami tidak menyangkal iman kami, tetapi kami setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir. Karena kami percaya dan mengaminkan ketika kami bertahan di dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesusahan hidup kami akan pada akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, jemaat GMI Kana ini, dalam segala situasi apapun yang mereka alami Tuhan, biarlah iman mereka tetap bertahan, tetap setia kepada Engkau Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika Engkau memanggil kami didapati adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.